mengenai tafsir tematik dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kelanjutan dengan kebersihan jasmani dan rohani. Jadi kebersihan jasmani dan rohani ini meliputi yang pertama itu yang sudah dijelaskan, tidak mengonsumsi yang diharamkan secara zatiyah. Secara zatiyah itu secara wujud, memang zatnya barangnya itu memang najis, memang haram. Seperti narkoba, ya kan, khamar, gitu, zatiyahnya. Sudah jelaskan. Yang kedua adalah kebersihan jasmani dan rohani itu terdapat pada tidak mencampuri usaha yang halal dengan yang batil. Nah ini kalau ini hukmiyah ya, apa namanya, maknawiyah, secara maknawi haramnya itu. Barangnya nggak haram, tetapi cara memperolehnya harta itu dengan cara haram, yaitu riba atau apa gitu ya. Itu harus terhindar dari itu, baru namanya kebersihan jasmani dan rohani. Yang ketiga itu tidak melakukan perzinahan dan juga menuduh zina. Nah itu juga mengandung kebersihan rohani atau maknawiyah. Yang keempat yang malam ini adalah tidak menikahi perempuan di masa iddah. Jadi kebersihan rohani termasuknya, yaitu tidak menikahi perempuan di masa iddah. Iddah itu bukan hanya berkaitan dengan baro'atul rahim, baro'atul rahim. Ya, bukan saja berkaitan, iddah itu tidak saja berkaitan dengan baro'atul rahim, yaitu kepastian tidak hamil. Baro'ah itu sebenarnya bebas dia ya, daripada rahimnya dari kehamilan, baro'ah. Tetapi juga agar perempuan tersebut sehat secara fisik. Jadi iddah itu juga dalam rangka mempersiapkan dirinya itu siap untuk menerima suami baru, gitu ya. Hanya ada iddah. Jadi berapa itu itunya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Arba'atun wa asroya, 10 hari, 4 bulan 10 hari. Selanjutnya, karena ini sudah masuk kepada pernikahan ya, baik itu pernikahannya tadi janda dengan janda atau pernikahan antara percaka dengan perawan, gitu ya. Selanjutnya adalah temanya tentang kehamilan dan proses kelahiran. Kok bisa hamil sih itu perempuan? Ya bisa, gitu kan. Jadi ini mengenai kehamilan, dan lebih khusus lagi ada reproduksi yang sehat, nah gitu. Yang kayak gimana tuh reproduksi yang sehat atau kesehatan reproduksi? Yang pertama adalah terjadinya kehamilan itu terdapat pada surah Al-Insan. Al-Insan surah yang berapa? 70. Nah,
surah 76. Surah yang ke-76. Oh, apa? Kita lihat surat Al-Insan. Itunya aja nama suratnya Al-Insan, manusia. Itu tema-tema tentang manusia itu banyak. Ada manusia yang berkeluh kesah dan sebagainya. Itu kalau kita mau membuat artikel misal tentang Al-Insan fil Quran atau Al-Insan fi Dawil Quran, manusia dalam perspektif Al-Quran. Oh, itu kata-kata insan itu nanti yang insan, al-bashar, itu ya yang sinonimnya itu. Jadi nanti ada namanya kata kuncinya. Kata kuncinya itu ada al-insan, al-bashar, anak dan sebagainya. Nah, pada al-insan yang 76 ini, surah yang ke-76 ini, itu ayatnya adalah ayat 2. Ayat 2. Jadi apa yang difirmankan Allah dalam surah Al-Insan ayat 2? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad. Ada kata insan, makanya surah ini disebut surah insan karena ada kosakata al-insan yang artinya sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur amsyad, yang bercampur, makanya bercampur dengan apa itu? Ovum ya. Ya. Ya, bercampur. Kemudian nabtalihi. Nabtali itu ibtala ya bekali, artinya menguji. Yang kami mengujinya. Gitu ya. Jadi di sini nabtali itu kan menggunakan fiilnya fiil mudhari'. Artinya present dan continuous tense. Nah, itu kalau fiil mudhari' itu. Jadi present dengan continuous tense. Sedang dan akan dan sedang. Jadi kalau akan berarti hendak, kami hendak mengujinya. Jadi nabtalihi, kami hendak mengujinya. Nah, uji mana? Al-insan. Itu domainnya kembali kepada al-insan. Kami hendak menguji manusia itu, faja'alnahu sami'an basira. Kami ya menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Ya, apa namanya itu survei membuktikan. Yang pertama berfungsi ketika bayi itu lahir atau masih di dalam kandungannya, yaitu sami'an basira, dengar dulu baru melihat. Jadi begitu bayi itu menonjol gitu ya, lahir itu dia hanya bisa mendengar, belum bisa melihat. Anda tuh belum bisa melihat ibu ayahnya, ibunya ayahnya enggak, yang belum bisa melihatnya. Jadi ini ya menggunakan kata-kata sami'an basira itu menunjukkan bahwa manusia itu pertama yang berfungsi di dalam dirinya adalah pendengaran dulu. Oleh karena itu Nabi mensunahkan kan, begitu lahir bayi itu disuruh apa? Diajani. Bukan disuruh melihat. Lihat tuh.
ayahmu, ibumu kan gitu kan, enggak. Nah, coba perdengarkan azannya. Sebelah kanan, kuping sebelah kanan itu azan. Kuping sebelah kiri adalah iqomah. Gitu. Itu ajaran Nabi, ada dalam hadis. Nah, ini juga berdasarkan Al-Quran itu. Jadi faja'alnahu sami'an basira, lalu kami jadikan manusia itu sami'an basira, dapat mendengar dan melihat. Nanti kalau udah beberapa bulan baru kan dia kan kita tegur, kita ajak ini bicara, matanya udah bisa melihat gitu. Tapi pertama ya cuma dengar aja. Jadi kalau ada sebelah kanannya dia ngeko sebelah kanan suara itu, kalau ada sebelah kiri suara itu dia wajahnya dipalingkan sebelah kiri. Kalau di tengah-tengah ya dia. Kalau kita mungkin merasanya itu dia melihat kita, padahal belum melihat, baru mendengar. Dia itu mengikuti pendengaran, ikuti suara. Jadi gitu ya. Jadi ini terjadinya kehamilan itu karena adanya tim suis. Tahu tim suis? Hubungan intim suami istri. Nah itu. Jadi hubungan tim suis, hubungan intim suami istri. Ya. Jadi dari awal kejadian manusia ini kita harus bersih nih. Ini bagian daripada kebersihan jasmani dan rohani. Sebelum kita melakukan tim suis tadi, baca doa dulu. Ya kan? Doanya apa? Allahumma jannibna syaiton wa jannib syaitona ma razaqtana. Itu usir setannya, diusir dulu. Gitu loh. Ya Allah, gitu kan. Ya Allah, jauhkanlah kami, gitu kan. Dari setan-setan itu, gitu kan. Gitu. Jadi itu harus udah apa harus kita itu. Anda kan udah ini kan, akhirnya udah sebentar lagi udah matang gitu. Ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan melalui nutfah. Nah, nutfah amsan. Nutfah itu adalah air mani amsad yang tercampur. Gitu. Itu kalau kita lihat deh, ya apalagi yang kedokteran nih ya. Mungkin ilmu kesehatan juga diajarkan juga ya. Jadi bentuk daripada air mani itu kan dia itu nanti seperti kecebong ya. Yang populer tuh waktu masa pemilihan presiden tuh kecebong sama itu bahasa kecebong itu. Jadi dia itu ada palanya, kemudian buntutnya buntut, pala sama buntut dia bulat terus ini. Nah itu kan nanti disemprotkan tuh, nanti ada di ayat yang lain itu jadi mani yang semprotkan gitu loh. Ya disemprotkan. Nah nanti dia ini kompetisi tuh. Kompetisi bahwa ya. Yang zigot kan itu apa namanya itu yang cebong itu tuh kompetisi dia. Nah siapa yang duluan? Nah itu yang berhasil nanti menjadi manusia. Ditangkap ya kan? Ditangkap oleh ya bertemulah dengan omongnya itu. Jadi ini terjadinya kehamilan. Kemudian bisa juga kita lihat pada surah An-Najm. An-Najm itu adalah surah yang ke-53. Surah yang ke-53
ayat 45 sampai 46. 45. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa. Ya. Yang artinya bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada hubungan tim suis. Kalau nggak ada hubungan tim suis nggak bisa terjadi. Dulu kan ada tuh katanya ada perempuan, ya, dia renang di kolam, ya kolam renang, kemudian hamil. Ya ada juga sih yang membenarkan, bisa saja katanya itu kan mungkin ada air mani kemudian masuk ke ininya kan, dalam celananya, kemudian ini. Tapi itu ya apa namanya, sangat ini juga itu. Nggak tahu kalau Anda pelajari itu gimana? Mungkin apa enggak? Enggak ya, tidak mungkin ya. Jadi itu untuk mengelak aja kalau dia telah melakukan perbuatan itu ya, artinya tim suis gitu ya. Nah, jangan asal. Jadi itu wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Hanya Anda jangan apa namanya, jangan sentimen sama perempuan. Perempuan juga begitu juga. Ya, saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan. Jadi mitra. Ya. Kemudian ayat yang 46-nya mengatakan min nutfatin idza tumna. Jadi dari mani ketika dipancarkan, idza tumna, ketika dipancarkan, jadi semprotkan. Jadi bedanya air mani dengan mazi, dengan mani itu beda. Jadi kalau air mani itu disemprotkannya dengan kenikmatan. Kalau mazi itu keluarnya karena kelelahan, ya, bukan kenikmatan. Ya kerja keras itu capek, gitu kan, capek, nanti dia akan keluar tuh seperti lem uhu. Yang penting itu yang penting. Nah, itu sering diibarat uhu ya. Bening tuh. Dan lengket-lengket. Ya. Kayak gitulah. Itu kan mandi ya. Itu semuanya kalau yang mandi dan mandi itu apa namanya, najis dia. Nah, kalau air mandi karena memang keluarnya dengan kenikmatan, itu adalah halal. Jadi suci. Makanya jangan sembarangan. Ya, jangan sembarang nembak. Bahaya. Iya, jadi harus ya itu tadi, kebersihan jasmani dan rohani itu harus melalui ya akad dia secara syar'i, ya kan gitu, secara syar'i. Jangan MBA. Apa itu MBA? Ya. Jadi married by accident. Iya, by accident. Kecelakaan. Motor kecelakaan. Ya. Oke, jadi itu di surat An-Najm memperkuat lagi bahwa kehamilan itu karena adanya hubungan tim suis, kemudian ada air mani yang dipancarkan.
Jadi nutfah ini adalah saripati dari air mani itu. Nutfah itu namanya adalah saripati dari air mani. Saripati atau sesuatu yang sangat hina sebenarnya. Walaupun itu suci, tapi sesuatu yang sangat hina. Jadi kalau kita hina malah dia lebih rendah dari binatang, dari makhluk yang lain. Summa radadnahu asfala di bawah dasarnya sekali. Ya. Kebalikan itu kalau dia menjadi manusia yang durjana, penuh dosa, noda, ya kan, dan sebagainya. Kemudian ada di surah At-Tariq. Surah At-Tariq itu adalah surah yang ke-86. Nah, 86. At-Tariq. Ayatnya ayat 5 dan 6. Ayat 5. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya kan? Hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, karena kenapa ada perintah seperti itu ya? Karena ada yang luar biasa. Ya, ada sesuatu yang luar biasa. Jadi falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Sesuatu yang dianjurkan itu pasti sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti di surah apa itu? Hal ataka hadisul ghasyiyah ya. Itu ada tentang onta gitu kan. Tentang onta itu apa ayatnya? Bunyinya apa? Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan terhadap onta ya kan, kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Ternyata onta itu banyak filsafatnya itu, onta itu. Wajahnya kan onta itu wajahnya kan tua kan. Kalau kita ini prototin tuh ya onta, itu wajahnya tua banget. Ya. Kayak orang tua gitu. Dan banyak itu yang istimewa dari onta itu. Nah, setelah difirmankan falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 6-nya itu mengatakan khuliqa mimma indah. Dia manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar. Aduh. Ya. Tadi ijatumna, ya kan, yang dipancarkan. Ini yang memancar, tumna. Kalau ini mimma indah, dari air, maksudnya air mani yang memancar. Makanya kalau semprotannya kurang kuat, itu kadang-kadang ada masalah dengan kehamilan. Panggil. Jadi itunya itu nggak cepat gitu ya, air maninya itu nggak cepat dia ininya, balapannya gitu loh, balapannya. Atau misalkan baru setengah jalan udah pada loyo, artinya udah berguguran. Jadi nih yang menjadi bayi itu yang sebagai pemenang dia. Iya, pemenang.
Itulah di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang kehamilan. Nah, kemudian nanti bagaimana kondisi perempuan ketika sedang hamil. Nah, Al-Quran merekam juga itu. Ya. Kemudian yang keduanya tadi terjadinya kehamilan, sekarang kondisi perempuan saat dia hamil. Nah, itu ada pada surah Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah surah yang ke-7. Surah yang ke-7 Al-A'raf. Ayatnya ayat 189. Jadi Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 189 itu mengenai kondisi perempuan saat hamil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana solihal lanakunanna minasyakirin. Ya, minasyakirin. Yang artinya walladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu atau dari dirimu atau dari diri yang satu gitu ya, jiwa atau diri yang satu. Artinya sejenis kita ini bukan dari monyet, bukan dari hewan-hewan yang lain, tapi berasal dari jiwa diri yang satu, yaitu siapa? Adam. Itu Adam. Ya. Wa ja'ala minha darinya, dari nafsin tadi, dari diri tadi, dari jiwa tadi. Ja'ala, dia Allah menjadikan zaujaha, pasangannya. Ya, Nabi Adam kan begitu diciptakan sendirian. Allah itu maha memahami hambanya. Ya, artinya dia itu tidak tenang kalau sendirian gitu, nggak ada temannya, nggak ada teman ngobrol, ya kan, bengong gitu kan, nggak karuan gitu. Nah, kemudian diciptakanlah pasangannya, wajah alamin zaujaha. Kenapa diciptakan pasangannya? Ya, dari dirinya itu kemudian diambillah bagian dari dirinya itu ya menjadi pasangannya, karena berasal dari dirinya, dari diri Nabi Adam itu, maka ya selalu bersatu gitu kan, dan tenang. Makanya dikatakan di sini liyaskuna ilaiha, agar ia siapa? Ia diri itu, ia Adam ya, ia Adam itu, orang itu ya yaskuna ilaiha, tenang kepadanya, agar tenang, tentram. Jadi tempat tinggal itu juga disebut apa? Maskan ya, maskanan, kediaman, diam, ketenangan. Ya, orang kalau yang nggak punya rumah ya nggak tenang hidupnya.
Jadi makanya maskana itu artinya membuat dia tenang kalau di rumah gitu. Jadi rias kuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan, ya. Kemudian setelah ia mencampurinya, mencampuri siapa? Mencampuri Hawa, gitu kan, pasangannya. Dia istrinya mengandung, Jadi falamma taghasyaha, dan ketika ia bercampur atau mencampuri akan pasangannya atau Hawa di sini, hamalah hamlan khafifan, maka terjadilah kehamilan yang masih ringan, hamlan khafifan. Jadi harus ada hubungan tim suis. Tim suis itu jangan lupa, itu yang membuat hamalat hamlan khafifan. Kemudian apa? Pamarrat bihi, maka ia pun melewatinya dengan mudah, melewatinya. Jadi hari-hari kehamilan, hari-hari pertama, mingguan, gitu kan, 2 mingguan, itu ringan, dilalui dengan ringan, mudah, gitu ya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Nah, tadi kan ringan. Kemudian ketika dia merasa berat, asqalat, ini udah hampir 9 bulan nih, gitu kan, udah berat nih. Nah, keduanya suami istri itu memohon kepada Allah, Rabbahuma, Tuhan keduanya, kepada Tuhan mereka, kepada Allah Tuhan mereka, sungguh lain, gitu kan, sungguh jika engkau memberi kami anak yang soleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi semua orang tua itu menginginkan, mencita-citakan, mengharapkan anaknya pada soleh dan pada soleha. Itu nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang durhaka. Jadi ini dinyatakan di dalam surah Al-A'raf, Al-A'raf, surah yang ke-7, ayatnya 189. Lanakunanna minasyakirin. Pakai nunnya nun taukid, menunjukkan bahwa benar-benar gitu dia akan bersyukur. Memang kita itu wajib bersyukur apapun yang terjadi. Jadi kalau ketika kita ini wirid dalam sholat, setelah sholat kan wirid tuh. Wirid dari subhanallah, bihamdi, kan, subhanallah. Kemudian alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Jadi apapun yang terjadi, tetap kita bersyukur kepada Allah. Itu mengajarkan kita. Makanya dikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Apapun, atas apapun keadaan kita, miskin apalagi kaya, gitu kan, itu tetap bersyukur. Wa fi kulli halin.
Jadi cobaan apapun, ala kulli halin gitu kan, ala kulli hal, bagaimanapun kita tetap bersyukur. Apapun yang kita hadapi, kita harus bersyukur. Oke, itu kondisi perempuan saat hamil. Kemudian ada lagi surah Luqman. Luqman itu surah yang keberapa? 14. Surah yang ke-31. Ya, surah 31 Luqman. Ayat 14. Ayatnya 14. Bagaimana Luqman? Ya, dalam surah Luqman ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya wa wassaynal insana, kami mewasiatkan kepada manusia. Ya, mewasiatkan itu yang mewajibkan agar berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ya, wa fisaluhu, dan menyapihnya, memisahkan dari dia, menyapihnya dalam 2 tahun. Bi amaini, amun, kalau amun 1 tahun, ya setahun. Tapi kalau ama ini atau ama ini 2 tahun. Jadi sudah takarannya tuh. Kalau mau menyapihnya bayi kita itu kalau sudah berumur 2 tahun. Udah jangan kasih susu lagi, susunya nggak cocok lagi, gitu kan? Nggak cocok lagi kalau udah lebih dari 2 tahun di ama ini. Nah, kemudian anishkurli, ya kan, wasiat kami bersyukurlah kepadaku. Itu kan pakai pilnya pil apa tuh? Pil aman. Syakaro yaskuru uskur, syakaro yaskuru uskur. Ya. Anishkurli, hendaklah ya dia bersyukur kepadaku serah kepada Allah. Ya. Jadi kita kalau nggak bersyukur berdosa, kita bersyukur. Dan kepada kedua orang tuamu, ya kan, yaitu walidaika. Jadi dekat tuh, bersyukur kepada Tuhan dan bersyukur kepada kedua orang tua. Ilayyal masir, gitu kan, hanya kepada pula kamu nanti kembali. Jadi kita ini sekarang di dunia ini sedang apa? Sedang menanam. Kalau petani itu sedang menanam. Nanti panennya itu di akhirat. Makanya kalau nanam itu yang bagus, nanamnya itu yang benar. Bibitnya juga bibit unggul. Ya kan, jangan sampai juga waktu menanamnya itu banyak rumput yang tumbuh. Ya, harus dibersihkan rumput-rumputnya sehingga hasilnya bagus. Ya, begitu juga kalau kita mendidik anak, begitu ya.
hindari dari hal-hal yang buruk. Proteksi itu anak kita, jangan anak kita itu dibiarkan ya main, tidak ada monitoring, tidak ada bimbingan, sehingga liar dia, apalagi malam-malam hari. Makanya itu banyak terjadi ya kejahatan itu di malam hari ya, karena gelap itu mengandung kepada ya fitnah, kejahatan, perbuatan yang buruk itu karena tidak terang-terangan kan, tidak kelihatan gitu sama-sama. Jadi orang-orang yang mau melakukan dosa itu memang selalu itu kan maunya sembunyi atau tempat-tempat yang samar yang nggak kelihatan jelas, kayak gitu. Jadi malam ini memang makanya kita juga suruh berlindung dari malam gitu kan, dari kegelapan. Oke. Jadi ini ya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhum wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayya. Ingat kita ini di dunia ya, kalau ibarat orang mana itu, orang yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah ke Ciputat ke Jakarta ini kan dalam rangka merantau dia. Ya, jadi mengumpulkan bekal kita di akhirat gitu. Seperti itu. Jadi kita ini orang rantauan ya sebenarnya semua. Ya, sedang jadi pemeran masing-masing. Ya kan? Hanya ada satu lagu itu judulnya itu Dunia Panggung Sandiwara. Nah, gitu panggung. Jadi panggung sandiwara kita ini ada sebagai pelaku-pelakunya nih. Ya, sebagai aktor-aktornya kita. Aktor. Ada yang jadi orang yang soleh, ada yang sedang menuntut ilmu gitu kan. Ada orang yang mencuri dan sebagainya, nah gitu, macam-macam. Jadi kita jangan tergoda, jangan hanyut dengan kemegahan dunia ini. Ilayya masih kepada akulah engkau itu nanti kembali. Demikian saya kira, jadi kita ini masih tentang kebersihan jasmani dan rohani. Dan ini kita sudah sampai kepada kehamilan dan proses kelahiran. Tadi udah sampai lahir tuh, lahir kemudian punya anak 2 tahun di sapi, ya kan? Terus proses kehamilannya tadi udah jelaskan. Pertama ringan, lama-lama berat, gitu. Kalau tidur nggak bisa tengkurap, ya terlentang. Tapi bahaya tuh terlentang katanya. Ya tidur terlentang itu bahaya. Ya karena terlentang. Oke, ya saya kira itu. Kita sampai ke kondisi perempuan yang saat tadi ya, sampai sini. Sampai surah Luqman ayat 14. Luqman ayat 14.
Oke, saya kira intaha darsunal yaum wa ilal liqa fi yaumil Selasa al-qadim insyaallah. Ila huna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita sholat berjamaah sore ini ya. Yang masih ada wudhu tetap di sini.